Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Di sini kita akan belajar lagi terkait dengan pembelajaran kelas 3 ya, di mana kita memanfaatkan betul media yang ada, karena di kondisi pada saat ini adalah pandemi, kita belum diperbolehkan bertatap muka. Nah, kita manfaatkan media YouTube ini di Asyik PDR ini untuk menambah pengetahuan kita ya, agar kita dapat semaksimal mungkin dalam belajar. Oke, langsung saja kita belajar. Kali ini kita akan belajar terkait tentang apa? Kita akan belajar terkait tentang pengurangan bilangan cacah. Nah, di waktu lalu kita telah belajar terkait dengan penjumlahan bilangan cacah. Kita sudah mengerjakan beberapa soal. Kita sudah tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan pengurangan bilangan cacah. Masih ingat bilangan cacah itu apa? Nah, di sini saya ingatkan lagi bahwa bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari semua bilangan asli dan bilangan nol ya. Jadi dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, sedangkan bilangan cacah itu terdiri dari semua bilangan asli dan bilangan 0, berarti ditambah angka 0 di depannya ya, baru 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan bilangan cacah. Nah, terkait dengan pengurangan bilangan cacah, kita langsung belajar terkait dengan mengerjakan soal ya. Jadi kita langsung menemui soal, bagaimana cara penyelesaiannya ya. Oke, langsung saja. Nah, semisal ada contoh soal seperti ini ya, titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 50. Nah, berarti kan kita harus mencari bilangan di mana bilangan tersebut jika dikurangi itu hasilnya 50. Kira-kira bilangan apa saja? Nah, di sini terserah kalian mau menentukan bilangan berapa. Yang penting hasilnya adalah 50. Contoh bilangan ya, bila dikurangi itu hasilnya 50. Nah, coba bilangan apa saja yang bila dikurangi hasilnya 50? Kita tentukan sama-sama ya. Contohnya adalah 100 dikurangi 50. Hasilnya berapa? 50. Ya, betul ya. Jadi kita dapat mengisi titik-titik ini dengan bilangan ini, 100 dikurangi 50, karena hasilnya 50. Kemudian ada lagi kan, contoh lagi, 80 dikurangi 30, hasilnya berapa? 50 juga. Nah, paham ya? Nah, jadi intinya kalian menentukan bilangan apa ya yang bila dikurangi hasilnya 50. Ada lagi mungkin ya, coba 60 dikurangi 10, hasilnya berapa? 50. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi semisal ada contoh soal titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan berapa, nah kalian tentukan angka berapapun terserah kalian, yang penting jika dikurangi hasilnya adalah yang sudah ditentukan. Nanti akan betul jawabannya. Oke, paham ya? Nah,
Semisal kita menemukan soal seperti ini. 560 dikurangi 210 sama dengan titik-titik. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, sebaiknya agar lebih mudah kita kerjakan dengan cara bersusun ya. Oke, kita langsung kerjakan saja ya. 560 210 kita kurangkan ya. Kita kerjakan dengan cara bersusun ya. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 6 dikurangi 1 hasilnya 5. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Hasilnya 350. Dimana 0 ini adalah hasil dari satuan dikurangi satuan ya. 0 ini satuan, 0 ini satuan. 5 ini adalah hasil dari puluhan dikurangi puluhan. 6 ini menempati nilai puluhan, 1 ini pun menempati nilai puluhan. Nah, 3 ini adalah hasil dari ratusan dikurangi ratusan ya. 5 ini menempati nilai ratusan, 2 ini pun menempati nilai ratusan. Jadi hasilnya 350 ini. Kalian isi di titik-titik ini. Paham ya? Oke. Coba soal yang lain. Semisal ada 473 dikurangi 217 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dengan cara bersusun lagi ya. 473 217 kita kurangi 3 dikurangi 7. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Kita harus meminjam yang di depannya, yaitu meminjam di angka 7 ini ya. Jadi waktu pembelajaran terkait dengan pengurangan bersusun kita sudah belajar ya untuk minggu lalu. Nah, sekarang kita langsung saja. 3 ini meminjam 1 dari 7 ini, berarti 3-nya jadi 13. Nah, berarti 3-nya sudah tidak digunakan lagi, kita coret. Nah, 7 ini karena sudah dipinjam 1, artinya dikurangi 1, berarti tinggal berapa? Tinggal 6. Kita tulis 6 di atasnya biar tidak lupa. 7 ini pun sudah tidak digunakan lagi, kita coret saja. Nah, oke, langsung proses pengurangan. 13 dikurangi 7 berapa? Ya, hasilnya 6. 6 dikurangi 1 5. 4 dikurangi 2 2. Hasilnya adalah 256. Kita tulis di sini 256. Jadi hasilnya 256 ini. 473 dikurangi 217 sama dengan 256. Oke, sampai sini paham? Iya, paham ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Semisal ada titik-titik dikurangi 14 sama dengan 96. Nah, berarti kita disuruh mencari titik-titik ini. Bilangan berapa yang dikurangi 14 hasilnya adalah 96. Tentunya titik-titik ini bilangannya lebih besar daripada 96 ini. Maka dari itu cara yang lebih mudah adalah kita jumlahkan saja hasil ini dengan angka yang sudah diketahui, yaitu 14 ya. Jadi 96 ditambah 14. Oke, coba ya. 96 ditambah 14 kita jumlahkan. 6 ditambah 4 hasilnya berapa? 10. 10 hanya ditulis 0 ya, kita tulis 0, simpan 1. 9 ditambah 1 10 ditambah simpanannya ini 1 jadinya 11. 110. Nah, maka
110 ini adalah jawaban dari bilangan yang kita cari ini. Berarti hasilnya 110. Jika kalian ingin membuktikan betul atau enggaknya, kalian kurangkan saja 110 dikurangi 14. Apakah betul 96? Kalau betul hasilnya berarti jawaban 110 ini juga benar. Seperti itu. Paham ya? Oke. Lanjut soal berikutnya. Semisal ada contoh soal seperti ini. 250 dikurangi titik-titik sama dengan 150. Nah, di sini berbeda penempatannya atau yang belum diketahui. Kalau di sini tadi yang belum diketahui di sebelah kiri, kalau yang di sini adalah di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya ada contoh soal seperti ini, tetap kita kerjakan dengan cara bersusun. Hanya saja karena ini yang belum diketahui adalah yang dikurangi, ya, jadi lebih mudah. Tinggal kita kurangkan saja 250 ini dengan hasilnya, maka ketemu untuk mengisi yang belum diketahui. Oke, kita langsung kurangkan ya. 250 dikurangi 150, hasilnya adalah 0 dikurangi 0, 0, 5 dikurangi 5, 0, 2 dikurangi 1, 1. Nah, maka hasilnya 100. Nah, 100 ini hasil dari 250 dikurangi hasil dari yang sudah diketahui 150 ini. Kalau kalian ingin membuktikan, kalian kurangkan saja 250 dikurangi 100, apakah betul 150? Kalau hasilnya betul 150, berarti 100 ini adalah jawaban yang benar. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Oke. Oke, kita lanjut contoh soal ya. Semisal kita menemukan soal seperti ini ya, soal cerita. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Nah, kita kerjakan sama-sama dulu. Seluruh siswa di kelas Halwa mengikuti upacara. Siswa di kelas Halwa terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Jika banyak siswa laki-laki ada 15, dapatkah kamu menghitung berapa kira-kira banyak siswa perempuan di kelas Halwa? Nah, kita ketahui dulu bahwa di soal siswa laki-laki ada 15. Ya, diketahui bahwa di sini siswa laki-laki ada 15. Kita tulis. Kemudian yang ditanyakan adalah siswa perempuan ada berapa? Nah, 15 ini kan belum termasuk jumlah keseluruhan siswa. Ini baru siswa laki-laki. Perempuannya pun belum diketahui. Berarti langkah awal adalah kita tentukan dulu jumlah seluruh siswa ada berapa. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu kita tentukan bilangan sebagai perumpamaan bahwa itu jumlah seluruh siswa. Ya. Semisal kita ambil bahwa seluruh siswa kelas Halwa itu ada 35. 35 ini ya, isinya ada perempuan dan laki-laki ya. Nah, maka kalimat matematikanya seperti apa? Kalimat matematikanya seperti ini. 35 dikurangi titik-titik sama dengan 15. Titik-titik ini itu sebagai perempuannya yang ditanyakan. Sedangkan 15 ini adalah siswa laki-lakinya yang sudah diketahui. 35 ini adalah sebagai perumpamaan jumlah seluruh siswa di kelas Halwa ada 35. Nah, caranya adalah kurangkan jumlah seluruh siswa
dengan siswa laki-laki. Nah, untuk mencari siswa perempuan, berarti kan kita caranya adalah kurangkan jumlah seluruh siswa dengan siswa laki-laki. Jadi kita kurangkan jumlah ini ya, jumlah seluruh siswa dengan siswa laki-laki, biar kita mendapatkan jumlah siswa perempuannya. Nah, oke, langsung saja kita kurangkan. 35 15 kita kurangkan 5 dikurangi 5 0, 3 dikurangi 1 2. Nah, maka hasilnya 20. Jadi jumlah siswa perempuan di kelas halwa ada 20. 20 ini kalian isi di titik-titik ini ya. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Jadi intinya jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian kerjakan seperti ini ya, sesuai dengan penjelasan tadi ya. Yang pertama kalian ketahui dulu, kemudian yang belum diketahui ada berapa ya, kalian gunakan atau tentukan bilangan sesuai yang kalian mau, kemudian dikerjakan dengan cara seperti ini. Paham ya? Oke. Oke, kita lanjut soal cerita yang berikutnya. Contohnya seperti ini. Di perpustakaan sekolah Hilwa tersisa 160 buku. Berapa kira-kira banyak buku mula-mula? Berapa kira-kira banyak buku yang sedang dipinjam? Nah, berarti kan kita disuruh mencari banyak buku mula-mula, kemudian banyak buku yang dipinjam, dan sisanya adalah 160 buku. Karena sudah diketahui di sini tersisa 160 buku. Nah, kita kan harus mencari banyak buku mula-mula ada berapa, kemudian banyak buku yang dipinjam ada berapa. Kan seperti itu. Nah, yang pertama kita tentukan atau cari banyak buku mula-mula. Nah, untuk menentukan banyak buku mula-mula adalah dengan cara pilihlah bilangan yang lebih dari 160. Ya, karena sisanya kan ada 160. Tentunya banyak buku mula-mula harus lebih banyak dari 160. Ya, kan seperti itu. Nah, kita ambil contoh. Semisal kita ambil 250. 250 ini adalah banyak buku mula-mula. Nah, kan seperti itu. Jadi kalimat matematikanya adalah 250 dikurangi titik-titik. 250 ini ya dikurangi titik-titik, hasilnya 160. Nah, di sini kan 250 ini adalah banyak buku mula-mula. Sudah diketahui ya. Titik-titik ini adalah banyak buku yang dipinjam. Belum diketahui. Sedangkan 160 adalah sisa buku ya. Nah, caranya adalah kita kurangkan saja 250 ini dikurangi dengan 160, biar nanti hasilnya adalah banyak buku yang dipinjam. Nah, berarti 250 dikurangi 160, hasilnya berapa? Iya, 90. Kita tulis 90. Nah, jadi 90 ini adalah banyak buku yang dipinjam.
atau yang hasil dari yang belum diketahui. Nah, berarti 250 ini adalah banyak buku mula-mula, 90 ini adalah banyak buku yang dipinjam. Ya, karena banyak buku mula-mula ada 250, kemudian dikurangi banyak buku yang dipinjam ada 90, dan sisanya ada 160. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi banyak buku mula-mula ada 250 buku, dan yang sedang dipinjam ada 90 buku. Seperti itu. Oke, saya ulangi bahwa yang pertama kita tentukan dulu banyak buku mula-mula, ya. Sedangkan yang diketahui adalah sisa buku. Cara menentukannya adalah pilihlah bilangannya lebih dari 160. Sisa buku pun 160. Nah, sedangkan banyak buku mula-mula kan harus lebih dari sisa buku ini. Nah, maka dari itu di sini diambil perumpamaan adalah 250. Nah, makanya dibuat kalimat matematikanya adalah 250 dikurangi titik-titik, ya. Titik-titik ini adalah banyak buku yang dipinjam, ya, sama dengan sisanya ini 160. Nah, untuk mencari titik-titik ini kalian kurangkan saja 250 ini, ya, atau banyak buku mula-mula ini dikurangi sisa bukunya 160. Jadi kalian kurangkan 250 ini dikurangi 160, hasilnya 90. Nah, 90 ini adalah buku yang dipinjam. Nah, coba kalian kurangkan 250 dikurangi 90. Apakah 160? Kalau sisanya sudah betul 160, kalian dalam mengisi titik-titik ini, ya, berarti sudah betul. Kemudian kalian tulis kalimat penutupnya. Jadi banyak buku mula-mula ada 250 buku, dan yang sedang dipinjam ada 90 buku. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, semoga paham. Nanti jika ada pertanyaan langsung menghubungi Bapak atau Ibu guru kalian, ya. Oke, mungkin hanya itu terkait tentang pengurangan bilangan cacah, ya. Nanti terkait dengan pengurangan bilangan cacah, apabila masih ada kesulitan, hubungi langsung Bapak Ibu guru kalian atau tanyakan di kolom komentar, ya. Oke, semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan kalian, selalu ceria, dan tentunya harus semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.